praktikum format paragraf atau pengaturan paragraf. Nanti kita akan membahas perataan paragraf, yang kedua jarak antar baris dan paragraf, kemudian indentasi paragraf, selanjutnya patok tab. Oke, patok tabulasi. Yang pertama, perataan paragraf. Perlu diperhatikan di sini saya aktifkan penanda. Di sini di enter tulis di barisan format paragraf enter, perataan paragraf enter, kemudian dalam pengetikan ini tidak di enter, biarkan saja sampai di ujung paragraf baru di enter. Oke, sekarang kita matikan penanda. Jadi sebelum memulai kita harus tahu dulu paragraf. Paragraf dalam aplikasi pengolah kata adalah kumpulan karakter yang diakhiri dengan enter. Dengan enter seperti ini, 1, 2 kata, 1 kalimat, dan diakhiri enter, maka ini hitungannya 1 paragraf. Yang ini juga 1 paragraf, dan yang ini terdiri dari beberapa baris juga disebut 1 paragraf. Jadi setiap yang diakhiri enter berarti hitungannya 1 paragraf. Perataan paragraf yang pertama, pada jendela writer normal posisinya seperti ini. Perataan paragraf ada di kelompok ini, rata kiri Ctrl L, like center, rata tengah Ctrl E, kemudian Ctrl R rata kanan, dan justify Ctrl J. Selain dari bilah toolbar, ada juga di bilah samping, bilah sisi di sini. Jadi kelompok pengaturan paragraf sedikit lebih lengkap ditampilkan, rata kiri, perataan, kemudian penomoran di sini di dalam kelompok paragraf. Selanjutnya jarak sebelum paragraf, setelah paragraf, kemudian jarak baris di dalam paragraf. Ini adalah indentasi baris pertama, kanan atau akhir teks, kemudian indentasi kanan. Jadi lebih lengkap. Untuk pengaturan yang lebih lengkap bisa dengan klik kanan, kita pilih paragraf. Jadi ada jendela paragraf, ada indentasi, perataan, arah teks, penomoran, patok tab, drop cap, border, area, dan transparansi. Kembali ke bahasan. Yang pertama, perataan paragraf. Perataan paragraf ini yang pertama rata kiri, cara default, cara baku pengetikan selalu rata kiri di awal. Kemudian untuk paragraf kedua, rata kanan, bisa menggunakan bilah toolbar atas atau bilah samping. Tentunya rata kanan. Lanjut, rata kiri kanan, rata kiri kanan.
Selanjutnya jarak antar baris di dalam paragraf dan jarak antar paragraf. Biar lebih rapi, kita blok semua di bagian spasi paragraf. Kita rata kiri kanan, jadi lebih terlihat. Ada 3 paragraf, 1, 2, 3. Paragraf yang pertama itu 1 spasi, ada di sini 1 spasi. Bisa juga menggunakan yang bilah samping, di sini spasi 1 atau single. Selanjutnya tambah jarak sebelum paragraf. Jadi antara kata paragraf dengan baris jarak ini ada jarak. Kita pilih yang sisi kanan, bisa jarak sebelum, about paragraf, setelah below. Jadi kita tambah saja mungkin 0,5 cm, jadi berjarak paragraf. Selanjutnya paragraf kedua 1,5 spasi, bisa menggunakan dari bilah atas ataupun di sini spasi. Oh, ini bila bisa 2 spasi, 1,5. Selanjutnya ditambah jarak setelah paragraf. Jadi setelah paragraf ini menjadi lebih berjarak. Jadi setelah di sini kita tambah 5 cm, 0,5 cm. Jadi paragraf ada jarak setelah paragraf kedua. Paragraf yang ketiga ini 2 spasi, boleh dari sini atau dari bilah samping, 2 spasi dan ditambah jarak setelah. Nah, ini kita perbaiki jarak sebelum saja, sebelum, biar ada efeknya. Jadi menjadi ada jarak. Yang paragraf kedua berjarak 0,5 cm dan paragraf yang ketiga menambah jarak sebelumnya 0,5 cm. Jadi jarak antara paragraf kedua dan ketiga ini 1 cm. Lanjut ke bagian ketiga, indentasi paragraf. Kita blok indentasi, kita rata kiri kanan. Di sini ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Supaya lebih terlihat tugas kita. Di sini yang pertama ini boleh kita hilang dulu sidebar deck bilah sisi. Selanjutnya pada paragraf pertama, biar lebih berefek juga, kita blok, kita beri selisih setelah paragraf. Oke, 0,5 cm, jadi antar paragraf ada beda biar lebih mudah dilihat. Paragraf pertama, indentasi baris pertama. Jadi di dalam paragraf ada baris pertama dan baris gantung, baris kedua sampai habis baris, sampai ke ujung paragraf atau enter. Yang pertama, perhatikan tanda segitiga atas dan bawah. Setelah dia berubah, kita geser ke kanan, maka baris pertama akan masuk ke dalam. Yang kedua, kita seret yang bawah,
Di sini baris pertama dan baris gantung menjorok ke dalam, kemudian kita kembalikan baris pertamanya. Lanjut pada paragraf ketiga, kita seret tanpa perlu diatur karena baris pertama dan gantung itu menjorok ke dalam. Yang paragraf terakhir kita seret. Perhatikan, pastikan panah menunjukkan 0 cm, bukan panah 2 tapi segitiga. Fungsi indentasi selain dari tanda yang segitiga juga bisa menggunakan bilah sisi. Di sini ada di bagian kanan. Seperti di sini, jorokan kanan ini 2,5 cm, ini bisa diatur, dikurangi. Kemudian yang pertama itu baris pertama, first line, indentasi 1,8 cm. Jadi nanti bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, patok tabulasi. Patok tabulasi ini pada dasarnya kita tab yang belum diatur itu setiap kelipatan 1,25 cm. Ini tab ini ada 1,25 cm. Kita lanjut. Yang pertama, patok tab. Yang pertama, patok kiri. Perhatikan tanda di kiri ini bisa diklik-klik. Bentuk L itu patok kiri, L terbalik patok kanan. Bentuk T terbalik itu menghadap ke atas, itu patok tengah. Ada titik itu desimal, kita pilih saja patok kiri. Kita dekatkan dengan mistar. Kita lihat nama, alamat, tempat tanggal lahir ini yang paling jauh tempat lahir. Kita pasang, kita klik di bilah mistar. Jadi seperti ada tanda L. Apabila kita terklik 2 kali, kita bisa buang dengan seret ke bawah sedikit. Oke, ada di 4,5 cm. Kita lepas blok sebelum titik 2, tab. Sebelum titik 2, tab. Sebelum titik 2, tab di keyboard, di tombol keyboard. Jadi tombol tab itu ada di sini. Di keyboard ini patok tab. Oke. Lanjut, patok tengah. Patok tengah ini kita klik sampai bentuk T terbalik, pasang di 5, pasang di 12. Setelah itu kita lepas. Sebelum ketua, ketik tab. Sebelum sekretaris, ketik tab. Sebelum Bambang, tab. Sebelum Hermawan, tab. Ini bisa kita atur kembali patoknya, kita bisa geser jika dibutuhkan setelahnya. Yang terakhir, patok kanan bentuk L terbalik, pasang saja di 5, lepas, tab, kelebihan, tab, seperti ini. Jadi pengaturan paragraf ada
4 bagian. Tadi perataan, jarak antar baris dan paragraf, indentasi paragraf, terakhir patok tabulasi. Sekian, terima kasih.